Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waftah masami' qulubina li dzikrika wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bermuajahah tatap muka melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya malam ini Ustaz Soleh ya. Ustaz Soleh Warmani biasanya beliau lagi keluar kota. Nah, jadi tadi disampaikan oleh Ustaz ya, Ustaz Subhan isi dulu dah Ustaz ya, biar enggak kosong. Jadi untuk malam ini kita mengisi melanjut kajian pekan lalu terkait kajian tentang akidah ya. Nah, minggu lalu ya kita membahas tentang akidah ahli Islam ya, yang berkaitan tentang syafaat ya. Berkaitan tentang syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan ya. Pertolongan yang akan diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tadinya sudah ditetapkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Itu kalau di hari akhir nanti ya. Kalau di dunia ini ada juga istilah syafaat, tapi syafaat di sini istighosah ya, minta pertolongan kepada Allah ya, ketika kita dalam kondisi tertimpa musibah atau khawatir terjadinya suatu bencana, kita istighosah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah kita bahas bahwa sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk meyakini bahwa adanya syafaat ya yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ya. Dan ini berbagai macam syafaat. Ada nama yang terbesar adalah syafaatul uzma. Syafaatul uzma ketika manusia berada dalam huru-hara yang luar biasa di padang mahsyar, sampai-sampai ya orang sebagian manusia berucap, lebih baik saya masuk neraka dah daripada di sini nunggu lama banget, dia belum tahu neraka gimana ya. Saking huru-hara luar biasa itu di padang mahsyar ya. Nah, lalu datanglah syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Agar segera dilaksanakan hisab ya. Kemudian ada syafaat Nabi kepada umat-umatnya ya, yang banyak berbuat dosa, namun sebenarnya hati kecilnya sadar ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang terjerumus dalam dosa ya, Pak. Tapi hati kecilnya sebenarnya dia sadar ya. Dia sebenarnya ingin kembali, ingin bertobat. Namun selalu saja dikuasai oleh hawa nafsunya. Namun selalu saja terbawa oleh lingkungannya. Ada orang begitu, Pak. Ya. Sebenarnya dia pengen banget bertobat. Ya. Nah, orang-orang seperti ini nanti insya Allah akan diberikan syafaat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berbeda dengan orang yang maksiat, tapi dalam hatinya sedikit pun tidak ingin bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pekan lalu juga sudah kita bahas sebelumnya, yaitu syafaat di antara para nabi yang dapat diberikan izin oleh Allah memberi syafaat. Ada juga as-siddiqin ya, as-siddiqin. Ada asyuhada ya, syuhada, orang-orang berjuang di jalan Allah, gugur, mereka diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diriwayatkan bahwa mereka ini diberikan kesempatan untuk menolong 70 dari keluarga mereka. Ya, 70 orang dari keluarga mereka. Ya. Nah, termasuk syuhada ini ya orang-orang yang mati meninggal dalam kondisi menuntut ilmu karena Allah. Nah, selanjutnya wal ulama, dan juga ulama ya. Para ulama
ulama amilin tentunya, ya ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, yang senantiasa menyiarkan, mensyiarkan agama ini, mendakwakan agama ini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan dunia. Ya. Nah, terakhir pekan lalu kita bahas tentang syafaat orang-orang soleh. Nah, ini manfaatnya nih. Kita punya kenalan orang soleh, ya, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, mereka ini yang kita harapkan akan membantu kita. Kenapa? Karena kita kalau mengandalkan amal kayaknya gak cukup ya kita. Kita sibuk dengan dunia, ya, kita sibuk dengan urusan-urusan kita, ya. Jarang beramal. Nah, mereka orang-orang soleh memang diberikan kelebihan oleh Allah, ya, keistimewaan dunia dicukupi oleh Allah. Kemudian setelah itu Allah mudahkan dia dalam berbuat taat, Allah mudahkan dia dalam beribadah. Kita kadang juga pengen juga kayak orang soleh ya Pak, pengen bisa bangun tahajud, pengen bisa berwiridan banyak, tapi apalah daya, siang ya, dari pagi berangkat sampai pulang sore kecapean, malam habis makan langsung ketiduran, besok bangun berangkat lagi kerja, ya. Ada orang begitu, tapi hati kecilnya ada. Nah, orang-orang yang ingin sekali bersuhbah, bersahabat dengan orang-orang soleh atau kenal dengan orang-orang soleh, dan mereka ini insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari mereka orang-orang soleh, ya. Jadi kita harapkan itu. Nah, kalau kita sendiri tidak bisa menjadi orang soleh, minimal ya kita bersahabat dengan mereka orang-orang soleh, ya. Gimana cara mengetahui orang-orang soleh? Apa yang jidatnya hitam, ya, atau yang rajin ke masjid sudah soleh? Itu belum tentu. Kita lihat cirinya, ya. Bahkan ulama mengatakan wa min alamatil mu'mini soleh, di antara ciri orang mukmin yang soleh, ya, as-simatul husni. Apa itu? Ada tanda yang bagus yang nampak di wajahnya, bukan di dahi, kan? Ini di wajah, ya. Maka dikatakan dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada ciri, ada tanda di wajahnya dari bekas sujud, bukan di dahi, ya. Orang yang sering sujud berarti sering berwudu. Ini orang sholat kan harus berwudu, Pak, ya. Orang yang sering berwudu akan punya cahaya tersendiri di wajahnya. Orangnya nggak ganteng, ya, orangnya nggak cantik, tapi kalau melihat jiwa kita kayak senang ngelihat sama dia. Bukan karena terbawa hawa nafsu, nggak senang aja gitu ngelihat orang ini, nggak ganteng agak, ya. Tapi kalau ketemu dia enak gitu. Nah, ini orang-orang biasa, orang-orang soleh seperti itu tuh, ya. Orang-orang soleh seperti ini biasanya. Bawaannya enak atau sama beliau tuh, adem. Masih kita adem sama beliau tuh. Yang kedua, hubbullahi ta'ala wa rasulihi wa hubbil islam wal muslimin. Di antara cirinya, orangnya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada agama ini, ya, dan cinta kepada kaum muslimin. Dia nggak pernah sama sekali menyakiti hati orang-orang mukmin, nggak pernah menyakiti hati orang-orang sesama muslim, nggak pernah. Justru dia merasa kasihan, merasa sedih kalau ada orang muslim yang tertimpa musibah. Orang soleh begitu cirinya, ya. Kalau ada orang rajin ke masjid, gak pernah ketinggalan sholat jamaah, rajin majelis taklim, ada saudaranya orang muslim kena musibah, dia katain apa? Rasain loh. Nah, itu bukan orang soleh itu, begitu, ya. Orang soleh itu nggak pernah merasa dendam kepada sesama kaum mukminin, sesama muslim. Justru mereka ini cinta kepada mereka. Nah, ini orang-orang soleh, cirinya diantaranya adalah hubbullah, hubbur rasul, wa hubbil islam, ya, cinta kepada agama ini. Nggak rela kalau agama ini ada yang menghina agama Islam, nggak rela itu, ya. Itu orang-orang yang soleh, nggak rela. Atau melecehkan simbol-simbol Islam, enggak rela dia, ya. Itu orang-orang soleh, ya.
Dan di antara cirinya lagi al-wuqufu inda hududillahi ta'ala. Mereka orang-orang soleh ini sangat menjaga ya apa-apa yang dilarang oleh Allah, sangat menjaga dia. Takut banget dia kalau terjerumus dalam kemaksiatan. Takut banget dia kalau terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian syahadatun nasi lahu bittaqwa wassalah. Orang-orang menyaksikan dia dengan ketakwaan dan kesolehannya. Orang-orang soleh itu. Ya. Makanya dikatakan antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian ini adalah saksi-saksi Allah di bumi. Ya. Kemudian di antara ciri orang soleh nih, ya, as-sabru inda syada'id wa syukru indal masarrat. Mereka senantiasa bersabar ketika dapat musibah, bersabar ketika ada hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan yang menimpa dirinya, bersabar. Tidak pernah mengeluh, apalagi protes kepada Allah. Ya Allah, saya kok begini mulu nih, padahal saya udah rajin sholat. Si Anu tuh tetangga saya nggak pernah sholat, kok dia dapat nikmat mulu. Nggak adil nih ya Allah. Protes kepada Allah. Orang soleh nggak pernah protes. Apa yang Allah berikan kepada dirinya, apa yang dia alami, kalau itu merupakan hal yang tidak menyenangkan, mereka bersabar. Kalau itu merupakan hal yang baik, wasyukru indas masarrat, mereka bersyukur ketika mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersyukur dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Itu mereka orang-orang yang soleh. Ya. Al-ijtihadu fil ibadah wal azimatu fir rusdi. Nah, di antara cirinya juga mereka ini sangat sungguh-sungguh dalam beribadah. Paksain dirinya beribadah, sungguh-sungguh. Ya. Ada orang begini Pak, ada orang baca Quran, ya. Ngantuk dia, baru sebentar udah ngantuk, ya 10 menit baca Quran ngantuk, udah buat tidur aja udah. Tapi kalau orang soleh enggak, kalau belum waktunya tidur, kalau ngantuk dibawa wudu sama dia, wudu, baca Quran lagi, ngantuk lagi, wudu lagi, baca Quran lagi. Nah ini namanya ijtihad, bersungguh-sungguh dalam beribadah, dipaksain memang, ya. Baru gerimis dikit, gerimis nih, gak usah ke musola, gak usah ke masjid lah, di rumah aja. Padahal payung ada, ya. Gerimis doang, udah ini malas ya. Ini paksain, hujan aja dia datang ke masjid, ya. Nah itu orang-orang yang al-ijtihad fil ibadah, orang soleh cirinya begitu. Kemudian al-ikhlasu lillahi ta'ala, dan mereka ini senantiasa ikhlas beramal karena Allah, bukan tujuan dunia, apalagi riya, ya. Ingin dipuji, ingin dikata orang baik, ingin disebut orang soleh, nggak ada sama sekali. Nah, inilah orang-orang yang soleh, ya. Nah orang-orang yang seperti inilah nanti yang kita harapkan akan memberikan pertolongan untuk kita, ya. Itu sahabat saya dulu tuh, dia pernah bantuin saya dulu, itu sahabat saya, tolong dia. Nah, harus sudah dijebloskan ke neraka, tapi mereka membantu kita, ya. Ini keutamaannya, suhbatus sholihin, ya. Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus sholihin walastu minhum. Saya senang sama orang-orang soleh, walaupun saya bukan orang soleh. La'alli analu bihim syafa'ah. Saya berharap nanti kalau saya, karena saya bukan orang yang soleh, nggak punya amal banyak, mungkin nanti di akhirat saya dimasukkan ke neraka. Tapi saya mengharapkan pertolongan dari mereka orang-orang soleh, ya. Kenal sama kiai, kenal sama ustadz, walaupun kiai sama ustadz belum tentu soleh, ya. Tadi disebutkan sebelumnya ada ulama, ya. Kenal dengan sesama orang-orang yang soleh. Nah, itu yang harapkan itu pertolongan dari mereka. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang soleh, kalau kita bisa mengupayakan itu menjadi orang-orang soleh, ya, wow, justru itu hal yang sangat luar biasa. Karena Allah akan memberikan kesempatan buat kita untuk menolong keluarga-keluarga kita, ya. Ada di antara keluarga kita mungkin kakek nenek kita dulu nggak rajin sholat, nggak rajin ibadah. Nah kita yang diharapkan akan membantu mereka, ya. Selama itu mereka orang mukmin, ya. Kalau mereka non muslim, ya
kita tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Ya. Nah, yang akan kita bahas pada malam ini, wal mu'minin, terakhir di antara orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala izin untuk membantu menolong saudaranya nanti di akhirat adalah orang-orang mukmin. Nah, kita ini sesama kita nih orang mukmin. Enggak sholat enggak. Tapi alhamdulillah ya, Allah memberi anugerah kepada kita sehingga kita masuk surga. Ya. Ada amal yang kita sebenarnya nggak tahu itu amalan yang bagus, amal yang baik, dan Allah ridho dengan amal tersebut. Ternyata amal itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Ketika kita masuk surga, kita cari-cari sahabat kita dulu di dunia. Dulu saya berteman sama si Anu, kok nggak ada di surga. Nah, ditanya-tanya, weh dari neraka dia. Lapor kita kepada malaikat, lapor kita kepada Allah. Ya Allah, dulu saya punya sahabat namanya si Fulan bin Fulan. Saya sering berteman dengan dia. Ya. Dia sekarang berada di neraka. Tolonglah dia, masukkan dia ke dalam surga. Nah, ini ya yang disebutkan oleh para ulama ya. Bahkan dalam riwayat hadis yang diriwayatkan Imam Sa'id Al-Khudri ya, oleh Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi ya, bahwa nanti di hari kiamat ya, hatta idza khalasal mu'minuna min nar ya, ketika orang-orang sudah ditetapkan ini masuk surga, ini masuk neraka ya, orang-orang mukmin ya, khalasal mu'minun min nar, orang-orang mukmin yang sudah dibebaskan masuk ke dalam surga ya, masih bertanya-tanya sampai Rasulullah mengatakan, demi Allah, fa walladzi nafsi biyadi, demi Allah, nanti ma minkum min ahadin bi asadda masyaddatin lillahi ta'ala fil istiqsa'il haqqi minal mu'minin ya. Nanti di hari kiamat ya, ketika kita nih mungkin kita nggak banyak pahala, nggak banyak amal kita sehingga kita masuk ke dalam neraka walaupun sebentar, setelah itu kita dimasukkan kembali ke dalam surga ya. Setelah kita masuk ke dalam surga, kita cari-cari teman kita dulu ya, nggak nemu. Nah, kemudian kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, dulu saya punya teman, mereka mengatakan Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Ya Allah, saya punya teman, mereka masih di neraka ya Allah. Mereka itu dulu pernah berpuasa bareng-bareng saya dulu, pernah dulu buka puasa di Masjid Baitul Ma'mur ya Allah. Mereka pernah dulu bareng-bareng dengan saya di majelis taklim Baitul Ma'mur ya. Tolonglah mereka ya Allah. Wa yusalluna wa yuhajjuna ma'ana, mereka pernah berhaji bersama kami, mereka pernah sholat bersama kami berjamaah ya. Fayuqalu lahum, kemudian dikatakan oleh malaikat kepada mereka ya, akhriju man araftum fatahrumu suarahum 'alan nar ya. Keluarkan teman kalian yang kalian kenal di dalam neraka ya. Panggil mereka, nanti dimasukkan ke dalam surga. Maka mereka ya, akan diperbaiki kembali ya, tadinya sudah hangus-hangusan, sudah tersiksa di dalam neraka ya, dimandikan kembali, kemudian dimasukkan ke dalam surga dalam kondisi yang bagus, sehat, sudah bersih dari noda dan dosa. Mudah kembali. Nah, bapak-bapak yang mungkin di usia sekarang ya, usia sekarang mungkin sudah 50 ya Pak. Ada yang mungkin sudah 60 ya. Nanti masuk surganya mudah lagi Pak. Masuk surga mudah lagi entar. Ya, usia-usia 35 40. Ya, ada orang tua datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya masuk surga enggak wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, enggak ada orang tua masuk surga. Pulang nih dari orang tua, nangis dia. Dipanggil lagi oleh Rasulullah, sini balik. Maksud saya, semua yang tua ya, semua yang meninggal dunia dalam keadaan tua ya, mereka dikembalikan Allah menjadi muda, kemudian masukkan ke dalam surga. Jadi enggak ada yang tua dalam surga, muda semua Pak ya. Walaupun tinggal umur 90 tahun, udah tua banget udah. Ya, udah stroke, bisa jalan saking tuanya udah. Nanti kalau masuk surga jadi muda lagi ya.
Nah, jadi kembali tadi bahwa mereka orang-orang yang ditetapkan masuk ke dalam neraka, namun mereka punya sahabat orang mukmin, maka mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi izin kepada orang-orang mukmin untuk menolong sahabat-sahabatnya. Itulah gunanya kenapa Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ya, bahwa kami menciptakan kalian syu'uban wa qabaila lita'arafu, bersuku-suku ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arafu, agar kalian saling kenal. Ya, saling kenal sesama orang mukmin. Ya, ada yang menarik ya kita temukan di saudara-saudara kita yang masuk di jamaah tabligh. Itu benar-benar persaudaraan sesama muslim itu terlihat sekarang di situ. Ya. Enggak tahu sukunya dari mana, ya. Enggak tahu dari pokoknya sesama orang mukmin, akrab, kenal, saling berbagi. Nah, itu yang terlihat ya saudara-saudara kita di jamaah tabligh. Nah, itu memang tergambar. Mereka ini satu sama lain insya Allah akan saling menolong nanti di akhirat. Ya. Nah, jadi fayaqulu irji'u, nanti Allah akan memerintahkan kepada malaikat ya untuk mengeluarkan mereka-mereka ini yang sudah ditetapkan masuk di dalam neraka karena punya sahabat di dalam surga, dipanggil oleh sahabatnya, dikeluarkan dari neraka masuk dalam surga. Ya. Dicari-cari lagi ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, faman wajadtum fi qalbihi misqala dzarratin min dinarin min khairin fa akhriju. Siapa yang kalian dapati di dalam neraka yang masih memiliki keimanan walaupun sekecil sebiji zarah ya. Kalau dia masih beriman kepada Allah, keluarkan dia dari neraka, masukkan di dalam surga. Nah, ya, itu nanti yang akan terjadi. Tapi ya, kita berusaha jangan sampai kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka walaupun sebentar ya Pak. Karena sebentar dalam neraka itu sangat lama. Hitungan-hitungan dunia dengan akhirat beda ya. Nah, kemudian ya, Al-Imam Ibnul Jauzi ya, pernah berkata, illam tajidu fil jannati bainakum fas'alu anni wa qulu ya rabbana abduka fulan kana yadhkuruna bika kana yudzakkiruna bika. Sampai-sampai Imam Al-Jauzi, Ibnul Jauzi itu mengatakan, wahai para jamaah sekalian, ini Ibnul Jauzi mengatakan kepada para jamaahnya, wahai jamaah sekalian, nanti kelak di akhirat kalau kalian tidak menemukan saya di dalam surga, tolong panggil, tolong sampaikan kepada Allah, wahai Tuhan kami, si fulan Ibnul Jauzi ini dulu pernah menasihati kami, mengingatkan kami kepada Allah, tolong masukkan dia ke dalam surga ya. Tolong masukkan dia ke dalam surga. Saya, Bapak, kita nggak tahu ya siapa yang akan masuk surga, nggak tahu. Mungkin Bapak masuk surga, tolong mohon kepada Allah biar saya juga, kalau saya masuk neraka, saya masukkan ke dalam surga. Atau sebaliknya ya, kalau di antara saudara-saudara kita ada yang masuk ke dalam neraka, kita masuk surga, kita mohon kepada Allah agar mereka dimasukkan juga ke dalam surga. Nah, itu kenapa ya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaksiru minal asdiqail mu'min, perbanyaklah berteman dengan saudara-saudara kalian yang mukmin. Perbanyak berteman dengan orang-orang mukmin, jangan sebaliknya berteman sama orang-orang muslim. Enggak apa-apa sebenarnya berteman dengan non-muslim, tapi jangan sampai lebih mengutamakan non-muslim daripada saudara kita yang mukmin, yang muslim. Ya. Perbanyak berteman dengan orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Ya, kenapa? Fa innalahum syafa'atun yaumal qiyamah, karena bagi mereka orang-orang mukmin itu punya izin untuk memberi pertolongan kepada saudaranya di hari kiamat. Nah, ini kita harapkan ini, ya. Kita enggak bisa masuk surga, saudara kita yang akan menolong kita. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan, al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha, summa shabbaqa baina asabihi, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan idz ja'a rajulun yas'alu talibu hajatin. Ya. Rasulullah mengatakan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ya kalbunyan, seperti suatu bangunan
yashuddu ba'duhum ba'dha, yang saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain. Ya, sampai beliau mengatakan, ya, summa syabbaka, beliau sampai begini nih. Saking eratnya hubungan orang mukmin ya satu dengan yang lain itu sampai begini beliau. Saking eratnya begini kuat nih. Ya. Syabbaka beliau bertasbih begitu. Dicontohkan saking eratnya hubungan mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti itu loh. Ya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada Rasulullah bertanya, ya, yas'alu aw talibu hajatin aqbala alaina biwajhi faqala, ya, isfahu faltujar wal yaqdillahu ala lisani nabihi masya'a. Jadi ada orang sahabat, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta hajatnya kepada Rasulullah. Dia punya keinginan, ya, diminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian menghadap Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, berikan syafaat, kasih bantuan, bantu dia. Ya. Minta pertolongan, ya Rasulullah, saya butuh pertolongan wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, wahai orang-orang mukmin sekalian, adakah di antara kalian yang mau membantu dia? Bantu dia, ya. Bantu dia, dia saudara kita sesama Muslim. Ya. Kenapa? Bisa jadi yang kita bantu ini nanti akan membantu kita nanti di akhirat. Ya. Sekarang kita membantu dia di dunia, ya. Kita tidak bisa memastikan apakah kita sudah pasti masuk surga atau dia sudah pasti masuk surga. Bisa jadi dia masuk surga, kita masuk neraka karena kita membantunya, pernah membantu dia di dunia, maka nanti kelak di akhirat dia akan menarik kita, membantu kita, masukkan kita ke dalam surga. Ya. Nah, itu tujuan as-suhbatul mu'minin, ya. Nah, kemudian di antara hal-hal yang perlu kita imani, wa madhabu ahli sunnati alladzina jama'u bainal kitab was sunnah. Dalam madhab ahlus sunnah wal jamaah, ya, ahlus sunnah wal jamaah kita kan ada dua golongan, ada golongan Syiah. Ada Syiah, ada ahlus sunnah wal jamaah, ya. Nah, kita ini ahlus sunnah wal jamaah, ya. Ahlus sunnah wal jamaah itu yang menggabungkan Al-Quran dengan sunnah, ya, hadis-hadis Nabi mengatakan anna hadhihi syafa'at tanfa'ul usat min ahlil millah. Jadi syafaat ini akan memberikan manfaat kepada semua kaum mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian nanti di akhirat kita juga harus meyakini, ya. Apa itu? Ayyumina bi ikhraji man dakhala nar min ahli tauhid hatta yukhallada fiha man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Dan kita wajib meyakini bahwa nanti orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan diberikan pertolongan, ya, min ahli tauhid yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa orang-orang yang dalam hatinya masih ada rasa iman, ya. Bapak dan Ibu sekalian, ya, pernah kita lihat ada preman, orang-orang yang jalanan, ya, anak-anak pang gitu, anak-anak pang, ya, anak-anak pang nih. Pernah saya lihat di dalam salah satu channel YouTube, ya, itu ada seorang ustadz, ya, yang mendatangi mereka ini. Mereka di jalanan, gak pernah sholat, ya. Mandi aja dia untung-untung kalau 2 kali seminggu dia mandi, ya. Jarang mandi, anak-anak pang. Tapi mereka ternyata orang Muslim, ya, mereka ini orang Muslim. Telinganya lubang ini gede banget, lubang di sini, ya. Ternyata mereka orang Muslim. Ini ada orang ustadz ini punya dakwanya begitu dia, ya. Jadi dia datangin orang anak-anak pang seperti ini, diajak makan, dibeliin baju, karena dia seorang Muslim, dibeliin baju kokoh. Yang perempuan dibeliin mukena, dikasih duit, ya. Mereka tersentuh hatinya. Diajak, mereka berdoa buat orang tuanya. Kamu punya orang tua, kamu tinggal di mana? Orang tua di mana? Masih hidup gak? Udah meninggal. Ya, orang tua kalian itu mengharapkan doa buat mereka dari kita ini sebagai anaknya. Mereka tersentuh hatinya. Ya, jadi ternyata orang-anak pang yang ada di jalan yang kadang kita cuekin,
Siapa sih ini? Kita lihat tuh. Jangankan badannya, matanya ditato sama dia. Ya. Matanya ditato, telinga gede banget lubangnya di sini. Masih ada iman dalam dirinya. Masih bisa disentuh hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali bertaubat. Nah, orang-orang seperti ini, ya, orang-orang yang seperti ini, andai dia misalnya meninggal dalam kondisi yang seperti itu, tapi sebenarnya dia masih seorang mukmin yang beriman kepada Allah, mereka nanti di akhirat masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah diproses di dalam neraka. Nanti dimasukkan ke dalam surga. Ya. Makanya yang maksud dalam surah itu, dalam Al-Qur'an itu dikatakan, ya, orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman mereka akan kekal di dalam surga walaupun melalui proses yang panjang. Sebaliknya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan kekal di dalam neraka. Nah, bagaimana kalau mereka kekal dalam surga tapi masuk neraka? Nah, berarti, ya, orang beriman, namanya orang beriman, ya, iman kepada Allah dan Rasulnya walaupun mereka lalai dalam sholatnya, ya, karena pergaulan atau seperti apa, ya, mereka ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, pertolongan dari saudara-saudara sesama mukmin, ya. Nah, kita juga harus meyakini wa ahlul kufri wasyirki mukhalladuna finnari abadal abidin, dan orang-orang yang syirik, mensyirikatkan Allah, ya, wa ahlul kufri, dan orang-orang yang ingkar, menolak kebenaran. Kufur, kalau kafir itu ingkar, menolak kebenaran. Kalau syirik, ya, syirik itu ia mensyirikatkan Allah, ya, sama-sama sebenarnya menolak kebenaran, tapi bisa jadi, ya, orang-orang syirik ini, ya, dari kalangan orang mukmin yang kemudian mempercayai adanya kekuatan lain, ya. Dia sebenarnya orang beriman, tapi kenapa? Karena kondisi dia berangkat ke laut pantai selatan, minta ke Nyoro Kidul, gitu. Ya, syirik udah dia, keluar dari Islam, ya. Atau misalnya kemana tuh, ke gunung apa tuh, ya, bawa sesajen sana. Dia percaya bahwa yang memberi kekayaan sih dari sana, ya. Syirik nih, ya, mukmin terjerumus dalam kesyirikan, ya, harus dengan bersyahadat, bertobat, bersyahadat kepada Allah baru diampuni, ya. Allah mengatakan innallaha la yusyriku la yaghfiru ma yusyraka bihi, ya. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mensyirikatkan Allah, ya. Dan orang-orang kafir, orang-orang syirik, semua ini non muslim, ya, semua di luar muslim, mereka kekal di dalam neraka, ya, abadal abidin, selamanya, ya. Makanya ada istilah innama khuliqtum lil abad, kalian ini diciptakan untuk selamanya, ya. Kita diciptakan oleh Allah bukan berakhir dengan kematian, enggak, tapi proses kematian itu adalah awal dari kita akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamanya, ya. Awal dari perjalanan kita di akhirat untuk kita meraih kebahagiaan dalam surga atau neraka, ya. Kekal, gak ada lagi istilah hancur, apa kalau udah masuk surga, gak ada lagi istilah menua, tidak ada. Semakin tua misalnya gak ada, surga selalu muda, ya. Kekal di dalam surga. Begitu pula orang yang masuk dalam neraka, tidak ada istilah hancur. Kalaupun sudah hancur, balik lagi jadi utuh lagi, disiksa lagi, dan begitu seterusnya, ya. Nah, kemudian wala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunzarun, dan orang-orang yang masuk ke dalam neraka, ya, dari golongan orang-orang kafir, ya, non muslim, ya, mereka tidak diberikan keringanan sedikit pun di dalam neraka. Kalau misalnya break dulu nggak jadi, ya. Nggak ada istilah break, terus disiksa dalam neraka. Walahum adzabu, dan diberikan siksa, walahum yunzarun, dan mereka sama sekali tidak dipandang, tidak dilihat. Apakah Allah zalim? Tidak, mereka yang zalim terhadap dirinya sendiri, ya. Kadang ada orang begini, ya, ya kok dia orangnya baik, sayang dia non muslim,
Itu orang yang baik, ya. Dia belum dapat hidayah dari Allah. Sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, ya, di samping memang hidayah ini ada tingkatannya, Pak. Ya, hidayah ini ada tingkatannya. Tingkatan pertama, dasar hidayah yang Allah berikan kepada kita, yaitu akal pikiran yang Allah berikan kepada kita, itu sebenarnya hidayah pokok yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dengan akal kita bisa memilih mana baik, mana buruk, mana benar, mana yang nggak benar. Nah, itu. Dari situ kita kemudian mulai berpikir. Nah, nanti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika orang ini mulai menggunakan akalnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan beri dia tingkatan hidayah yang kedua, yaitu mengamalkan apa yang dia pilih. Ya. Jadi nggak ada istilah nasib, menyalahkan nasib, menyalahkan takdir seperti itu. Itu nggak ada dalam agama kita. Semua memang ditakdirkan oleh Allah, ya, tapi ditakdirkan oleh Allah itu dua. Jalan kanan, jalan yang kiri. Kalau kita memilih jalan yang kanan, nanti jalannya begini oleh Allah. Kalau kita milih jalan yang kiri, jalannya begini, ditentukan oleh Allah. Ya. Jadi nggak ada istilah menyalahkan yang ini atau membenarkan yang ini, nggak ada. Ya, ada istilah begitu. Apalagi misalnya kamu kenapa nggak sholat? Ya, ini udah nasib saya, ini udah takdir saya. Nggak ada istilah begitu. Ya. Dia kok nggak pernah masuk ke masjid ya? Dia kok nggak pernah ikut sholat berjamaah ya? Ya udah nasib dia begitu. Nggak ada istilah begitu. Ya. Kenapa? Karena dia sendiri yang milih. Sebenarnya dia bisa, gitu. Pilihan ada di tangan. Ya. Jangan menyalahkan takdir, gitu. Jadi orang-orang yang masuk ke neraka bukan berarti Allah, ya inilah takdir Allah, dia ditakdirkan menjadi orang kafir, akhirnya dia kafir. Bukan begitu. Itu pilihan dia menjadi orang kafir. Ya. Jadi dia udah ditakdirkan menjadi, ya misalnya dia ditakdirkan menjadi orang Kristen misalnya, lahir dari orang-orang Kristen. Sebenarnya ya mereka ini kalau kita sampaikan dakwah kepada mereka, kita ajak mereka, ya mereka akan mulai, kalau mereka menggunakan akal, mereka akan mulai berpikir, mencari tahu mana sebenarnya yang benar. Dan itu akal. Makanya dalam Al-Quran banyak, dalam Al-Quran afala taqilun, afala tatafakkarun. Memang kamu tidak memikirkan. Apakah kalian tidak memikirkan? Kata Allah, afala tatafakkarun, ya. Apakah kalian ini tidak memikirkan? Afala taqilun, apa kalian tidak memahami? Gitu. Maksudnya apa? Akal sudah diberikan oleh Allah. Jadi jangan nanti kita kemudian menyalahkan Allah. Ya ini udah takdir dia. Yang jadi kambing hitam siapa? Takdir. Yang jadi kambing hitam siapa? Nasib. Udah nasibnya begitu. Enggak, pilihan. Terus bagaimana dengan orang-orang yang kehidupannya penuh dengan kesusahan, penuh dengan cobaan? Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, barang siapa di antara kalian, ya, yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, ya, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin wa unsa, laki-laki perempuan, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami beri dia kehidupan yang layak, yang bagus. Bagus ini bagus ini tentunya menurut Allah, bukan menurut kita ya. Menurut Allah. Bahwa sekalian, pada saat ini ya, kehidupan kita seperti ini, ya. Itulah menurut Allah yang terbaik buat kita. Kita bukan orang kaya, bisa jadi ya, atau mungkin ada di sini yang sudah kaya, tapi kita mungkin orang sederhana, tidak kaya. Ya, Allah sudah memberikan kehidupan itu seperti itu yang diberikan Allah kepada kita, ya. Itulah yang layak buat kita. Bisa jadi nih Pak, ya. Allah tahu, ya, si fulan ini kalau saya beri dia kekayaan, dia akan lupa kepada saya, ya. Maka sekarang saya beri dia kehidupan yang sederhana. Yang penting dia masih beriman kepada Allah, dia masih rajin beribadah.
Coba deh Pak. Coba nih. Bapak dikasih duit. Berapa duitnya? 10 M lah misalnya. 10 miliar. Bapak dikasih duit 10 miliar. Kira-kira malam ini ngapain Pak? Majelis taklim? Apa jalan-jalan? Apa kemana belanja gitu? Tapi Allah memilih kita hadir gitu di masjid taklim berjamaah gitu. Tidak seperti sebagian orang yang mungkin sekarang ini malam tahun baru ya Pak. Malam tahun baru bersiap-siap ya. Bersiap-siap untuk tahun baru, beli ini, beli itu, jalan-jalan, poya-poya. Allah sayang dengan kita Allah memilih kita seperti ini. Ya. Makanya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami beri dia kehidupan yang layak, yang bagus menurut Allah. Ya. Dan ingat, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang kita ini membenci sesuatu. Ya. Kadang kita enggak suka kalau terjadi yang begini dengan kita. Padahal itu terbaik menurut Allah buat kita. Ya. Kita kok sekarang rajin majelis taklim, rajin sholat berjamaah, tapi kok kayaknya usaha kita makin seret. Tapi kok kayaknya keuangan kita menurun, biasa-biasa aja. Padahal kan kata Allah, barang siapa yang beramal soleh kami berikan kehidupan yang layak. Tapi kok masih begini aja? Ya. Dalam hati kita nih, ternyata itulah yang terbaik menurut Allah. Asa antak rausan, kadang kalian tidak suka dengan sesuatu, padahal itu terbaik buat kita menurut Allah. Ya. Dari mana terbaiknya? Itu rahasia Allah. Ya. Allah yang lebih tahu dengan diri kita daripada kita terhadap diri kita. Bisa jadi kalau Allah ngasih duit banyak tadi lupa kita. Ternyata dengan uang yang sedikit, rezeki yang sedikit yang Allah berikan kepada kita, ternyata itu membuat kita semakin ingat kepada Allah. Coba deh Pak, ya, giliran sehat, bisa kemana-mana, bisa kerja ini, bisa kerja itu. Giliran sakit, baru deh ingat Allah, ya Pak. Baru ingat Allah, baru ngerasa ini, ya Allah, saya ini, baru rajin sholat. Giliran sakit tuh, ya. Padahal siapa yang suka sakit? Tapi tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya, dikasih sakit biar dia ingat kepada Allah. Ya. Nah itu kadang kita nggak suka sesuatu, tetapi Allah ya memberi itu terbaik buat kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang kita senang kepada sesuatu padahal itu tidak baik menurut Allah buat kita. Ya, padahal itu tidak baik menurut Allah buat kita. Kadang kita pengen begini, pengen begitu, tapi tidak tercapai. Kita memohon doa kepada Allah. Ya, kita berdoa nih, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat mobil, ya, bisa punya mobil sendiri. Tapi nggak tercapai-capai, masih motor aja dari sampai sekarang. Gak dapat mobil. Ya, bisa jadi, ya Allah Subhanahu Wa Taala kalau ngasih kita mobil, ya. Kita bisa ngelancong kemana-mana, jauh udah ibadahnya nggak teratur lagi, ya. Kemudian kalau dikasih mobil, ya yang tadinya ya kalau pulang kerja bisa lebih cepat, sempat sholat berjamaah, ini karena pakai mobil kejebak macet, nggak sempat sholat berjamaah. Bisa jadi begitu, ya. Allah sayang sama kita, biar si fulan ini bisa berjamaah terus nih, udah motor aja dah, ya. Biar dia bisa berjamaah terus. Ya. Jadi makanya Rasulullah mengatakan ajaban li amril mukmin, ya. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin ini, ya. Mengherankan, menakjubkan orang mukmin ini. Kenapa? Kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Kondisi yang kurang memungkinkan, kurang bagus, ekonomi yang semakin surut, selalu bersabar, dapat pahala dari Allah, kan gitu. Giliran dia dapat rezeki banyak, bersyukur dia kepada Allah, dapat pahala lagi dia. Jadi sebenarnya kondisi tidak menghalangi kita untuk meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kondisi kita dapat musibah, baik kondisi kita ini
sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atau dalam kondisi yang enak dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya bisa menjadikan kita senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ya. Dapat musibah, bisa bersabar, dapat pahala yang besar, ya kan? Innallaha ma'as sabirin. Dapat kita nikmat yang banyak, kita bisa bersyukur, berbagi kepada saudara-saudara kita, bersedekah. Ya. Bersedekah amalan yang dirindukan oleh orang yang sudah meninggal. Orang sudah meninggal memohon kepada Allah, ya Allah, hidupkan saya walaupun sebentar saja. Fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Agar aku bisa bersedekah dan tergolong orang-orang yang soleh. Tapi udah nggak bisa lagi, orang sudah meninggal nggak bisa lagi hidup. Ya. Jadi amalan-amalan yang mungkin menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia. Kembali kepada kajian kita. Jadi orang-orang yang beriman semuanya akan masuk ke dalam surga, walaupun melalui proses yang panjang di dalam neraka. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang mensyirikatkan Allah, ya, non-muslim, tidak percaya dengan Allah dan Rasulnya, mereka semua masuk ke dalam neraka dan kekal di dalam neraka. Mereka masuk ke dalam neraka bukan karena Allah zalim kepada mereka, tetapi karena pilihan mereka sendiri, karena perbuatan mereka sendiri. Ya, jangan sampai nanti itu mereka sudah ditakdirkan jadi orang kafir, enggak. Allah beri iman setiap manusia ini akal untuk memilih. Allah beri setiap manusia akal untuk memilih. Ya. Jangan sampai nanti yang disalahkan takdir, yang disalahkan nasib. Ya. Padahal punya akal. Nah, lanjut. Wa annal mu'mina mukhalladun fil jannati abadan sarmada la yamassuhu fiha nasabun walahum minha mukhrajin. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, termasuk juga yang tadi yang memiliki keimanan dalam jiwanya hanya sedikit sekali, yang tadi dijebloskan ke neraka kemudian kembali dimasukkan ke dalam surga, mereka akan kekal di dalam surga dan mendapatkan kenikmatan. Tidak ada kesulitan sedikit pun yang didapatkan di dalam surga. Ya, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenikmatan yang tinggi yang tidak pernah terbayang dalam pikiran kita, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Semua nikmat yang luar biasa. Ya. Walahum minha mukhrajin, dan tidak akan pernah keluar dari surga. Kalau misalnya nanti kalau ada pelanggaran nanti keluar dari surga, enggak ada istilah begitu. Kalau sudah masuk neraka surga, udah tetap di dalam surga. Ya. Enggak ada istilah kamu melanggar dalam surga, kamu dikeluarkan dari surga, enggak ada lagi. Dulu yang melanggar itu moyang kita, Nabi Adam. Itu doang dulu, karena Allah punya tujuan lain, rencana lain. Ya, menghidupkan manusia di bumi ini. Tapi kalau nanti di hari akhir udah nggak ada lagi, semua masuk surga. Ya, orang-orang beriman dan orang-orang kafir semua masuk neraka. Nah, kajian selanjutnya wa annal mu'mina yarawna rabbahum fil jannah bi absarihim ala ma yaliku bi jalalihi wa qudratihi wa kamalihi wallahu a'lam bissawab. Kajian berikutnya kita akan membahas masalah bahwa nanti di dalam surga orang-orang beriman ini akan melihat Tuhannya. Seperti apa kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surga? Insyaallah kita akan bahas pada kajian berikutnya. Kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam beramal, senantiasa meringankan kaki kita, meringankan langkah kita untuk senantiasa menuju rumah Allah, beribadah dengan baik,